Udah pada makan semua kan? Ada yang datang semua. Ini wasabi ya? Srikaya loh bang. Iya kayak wasabi. Halo teman-teman. Silakan. Tentunya kalau dilihat dari inisiatif kita memfilmkan Malin Kundang, karena kita percaya Indonesia kaya banget sama cerita harus dilestarikan. Kita percaya karena mengandung nilai-nilai luhur, bukan cuma Malin Kundang tapi juga cerita yang lain. Kenapa ini dijadikan alat untuk mendidik dari orang tua ke anak? Karena memang storytelling itu kan lebih gampang masuk, tapi kesini-kesininya kan masyarakat semakin jauh dari cerita rakyat. Jadi kita kepingin memfilmkan Malin Kundang supaya bisa hidup kembali, bukan cuma orang mendengar cerita rakyat yang sudah lama ditinggalkan, tapi orang menjadi excited lagi sama cerita rakyat. Sekarang sih kita membuat film hanya Malin Kundang, tapi kalau misalnya antusiasme tidak menutup kemungkinan, karena ketika kita memutuskan Malin Kundang kita riset semua yang mana kita bikin ya. Kita memutuskan Malin Kundang karena salah satu yang paling populer, dan aku sama dia sangat senang banget cerita tentang hubungan orang tua dan anak dan konsekuensinya. Kita kan setiap minggu itu ada meeting dan selalu brainstorm. Kita walaupun bikin filmnya setahun sekali, tapi kita selalu brainstorm cerita. Jadi kita punya library of stories dan selalu come up tuh cerita, menarik banget ya, legenda cerita rakyat menarik banget ya gitu. Setelah beberapa kali kita bicarakan, akhirnya kita bilang ini kayak kita harus explore deh kemungkinan kita mengangkat cerita rakyat jadi film. Selalu muncul lagi gitu. Cerita rakyat oke, let's do it, let's discuss. Ternyata iya, let's do it. Ada. Kenapa? Kalau kita bikin film kan harus ada urgensinya. Kenapa urgensi bikin cerita rakyat? Karena kita percaya bahwa Indonesia kaya banget sama cerita rakyat. It's our heritage, gitu kan. Penceritaan verbal dari mulut ke mulut itu kan sangat Indonesia banget ya. Orang suka mendongeng, bercerita kepada anaknya ketika dia mau tidur, dan ini kan berkembang sampai akhirnya berhenti karena ada teknologi yang menggantikan itu. Tapi kita percaya bahwa ini adalah sebuah kultur yang harus dijaga dan hidupkan lagi. Bang, tapi kayak ada kekhawatiran gitu nggak sih ini nanti takutnya ceritanya dianggap keluar dari alur cerita rakyat yang berkembang di masyarakat tuh gimana? Ya, jadi salah satu sebab setelah kita mengadakan riset, kenapa cerita rakyat ditinggalkan pelan-pelan oleh masyarakat, terutama generasi muda sekarang, karena sifatnya itu preachy. Nah, anak zaman sekarang nggak suka diceramahi. Mereka belajar hidup itu dari apa yang mereka consume visually dan secara audio juga. Audio visual mereka belajar dari YouTube, dari film segala macam. Dan itu tidak ada yang berceramah, tidak ada yang menggurui, lebih gampang masuk ke mereka. Jadi kita membuat legenda kelam Malin Kundang itu nilainya sama, tapi cara kita bercerita kita dekonstruk sehingga sesuai sensibilitasnya dengan teman-teman sekarang. Bang, tadi kata sebenarnya benang merah cerita ini berawal dari lupa sama ibu sendiri gimana? Kenapa? Alin bilang gitu. Iya, kenapa sih? Lupa sama ibu. Akhirnya penasaran sih kenapa memutuskan untuk gak menggarap langsung sendiri aja gitu, tapi memilih untuk memberikan Ali atau dari sama Raffi. Kalau aku sama dia selalu ngobrol gini, di Indonesia karena kita tinggal di negara timur, kita kan sangat dekat dengan keluarga. Kita juga berumur tua juga masih tinggal bersama orang tua, dan segala beban yang dirasakan, segala trauma yang dialami oleh orang tua kita terimbas ke kita. Kalau di negara barat kan umur 20-an mereka harus pergi. Satu itu, jadi ini urgent banget. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia seperti itu. Dan kita berbicara apakah generasi setelah kita, apakah kita layak untuk mendapatkan kebahagiaan dan terbebas dari trauma-trauma yang dialami oleh orang tua kita. Itu urgensinya kenapa kita mencoba untuk menampilkan Malin Kundang secara
reinterpretasi, bukan plak ketik menerima. Satu itu, terus yang kedua kenapa kita memberikan kepada Raffi dan Kevin, karena kita butuh nafas baru dan cara bertutur yang dekat dengan penonton sekarang paling besar ya Gen Z. ya. Jadi ya kenapa tidak kita kasih ke yang lebih muda yang memang lebih dekat, cara mereka berceritanya juga lebih similar. Karena tujuannya kita ingin menghidupkan kembali di kalangan itu. Pemasarannya kan abang selain banyak dia ininya, dia sebagai penulis, produser, editor, dia head of marketing juga. Marketing ya, cara memasarkan marketability gitu. Jadi gini, kalau di Kamensi Pictures, aku sama Tia itu hanya memberikan green light, lampu hijau kepada sebuah project. Artinya, oke, let's do it. Itu kalau misalnya udah terpenuhi dua hal. Yang pertama sesuai dengan visi Kamensi tadi ya, pendekatannya genre tapi sosial relevan. Yang kedua kita harus tahu cara memasarkannya, kita harus tahu cara menjualnya seperti apa. Bukan menjual menang enggak, tapi bagaimana kita menawarkan kepada penonton, menceritakan, menjelaskan mereka bahwa ini ada sesuatu yang urgent untuk mereka tonton. Urgensinya kalau di Legenda Kalam Mengundang obviously adalah ini adalah sebuah cerita tentang kita yang terimbas oleh beban trauma yang dialami oleh generasi sebelum kita dan diwariskan ke kita. Bisa orang tua, bisa penguasa, jadi lebih luas dari itu. Gitu. Maksudnya segala sesuatu penderitaan yang dialami oleh rakyat kan karena sistem, kemiskinan, penganiayaan, keterbelakangan, kan semua itu adalah dampak dari sistem yang tidak bekerja untuk rakyat. Ya. Itu selalu dari awal film-film kita tidak berceramah, jadi nggak top down. Kita filmmaker dengar ya apa yang kita mau lakukan dalam hidup, tapi kita mengangkat diskusi karena bagi kita juga sebagai filmmaker ketika menonton film yang kita buat, kita inginnya trigger untuk melakukan diskusi sama kita terus. Bukan untuk memberitahu jawaban karena kita juga tidak tahu jawaban, tapi kita mempertanyakan. Ya. Jadi ya harapannya ya kita cari jawabannya bareng-bareng nih sama teman-temannya. Dan karena kita tahu semuanya. Ini sebenarnya film Raffi sama Kevin. Sejauh ini sih kita fokusnya di satu Fokus yang satu ini. Jadi nggak opening, nggak ada twist kok. hanya ada plot. Nggak ada istilahnya. Karena kita selalu mencari, makanya juga kita di Kamensi kita sering datang kayak Kita kenal saya juga Sevia dari Kamensi Pictures. Boleh ya abang terus ya, kasihan juga dia udah tua. Satu maksimal, kita 2 tahun satu. Udah. Aduh, aku melihat orang bisa bikin film setahun 2 film aja udah kayak gimana caranya ya. Orang kita persiapan selalu setahun, kita persiapan kita pengembangan itu mungkin 6 bulan 8 bulan nulisnya segala macam. Kemudian persiapannya another one month
3 months, 3 bulan minimal. Syutingnya, syutingnya bisa 16 hari, tapi produksinya itu bisa 2 bulan. Itu aja udah 1,5 tahun. Post productionnya setahun, 12 bulan. Lebih dari 14 bulan satu bulan. Ini sekarang hands on. Enggak. Ketika syuting tadi Tia udah bilang, aku bahkan nggak ada di tenda mereka. Jadi memberikan kebebasan sepenuhnya mereka mau apa. Aku cuma melihat, memastikan memang awal koridor kan kita ada visi kan misi. Tapi nggak terjadi juga. Tapi terbuka setiap saat mereka mau datang ke kita dan mau diskusi, ya very open juga. Bukan hanya syuting sih, mulai dari persiapan ketika segala macam kita pemain itu Nggak pernah mengampuni. soalnya sering nyebutnya Harjo kan, Kevin kita harus Panggilannya Harjo. Kevin sama Harjo kita Oke, aku nggak tahu alasan satu dan alasan dua. Kan kita ingin menciptakan, memberikan kesempatan buat filmmaker baru sehingga mereka jadi director sehingga bisa berkontribusi ada portofolio mereka. Gitu. Duit kita cuma cukup satu, tapi kita punya 2 yang berbakat. Kalau dia kita ngeliat karena kan sebelumnya memang kita sudah pernah kerja sama nih sama mereka bukan sebagai sutradara ya mereka dan mereka ini juga Selesai sudah, mereka sebagai writer ini udah boleh berikan tepuk tangan untuk seluruh